Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang riset akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aziani Khatul Atika dengan NIM 075. Yang kedua ada Amelia Chandra Murti dengan NIM 078. Yang ketiga ada Elinda Widayu dengan NIM 082. Yang keempat ada Natasha Tioni Aika Siregar dengan NIM 109. Pada bab riset akuntansi akan dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu riset akuntansi dan metode penelitian. Yang kedua ada akuntansi sebagai art atau science. Yang ketiga ada arah penelitian akuntansi. Pada pembahasan materi yang pertama, yaitu ada riset akuntansi dan metode penelitian. Riset akuntansi dan metode penelitian. Metode berbeda dengan metodologi. Metode adalah cara melakukan suatu penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari metode tersebut. Kegiatan riset sudah mempunyai metode riset yang dikenal di dalam dunia ilmiah. Dengan melakukan riset, maka bisa menentukan kebenaran sebuah metode, bisa diakui sebagai sains atau tidak. Metode riset akuntansi adalah metode atau cara atau langkah-langkah untuk menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi akan menghasilkan laporan keuangan dan juga akan menghasilkan informasi keuangan. Objek penelitian akuntansi adalah laporan keuangan atau informasi keuangan yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang keempat, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Paradigma akuntansi terdiri dari 6 jenis yang telah dikemukakan oleh George Ritzer. Yang pertama, the anthropological atau induktif paradigma. Paradigma ini menyebutkan bahwa akuntansi mengutamakan hubungan accountability di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, the true income atau deduktif paradigma. Paradigma ini menyebutkan bahwa akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang tepat untuk menilai laba, yang idealnya laba harus diukur dengan menggunakan pasar atau standar yang tunggal karena dengan pendekatan ini dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Yang ketiga, dedication, usefulness atau dedication model paradigma. Paradigma ini menyebutkan akuntansi adalah media atau alat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga teori akuntansi harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, the decision usefulness atau aggregate market behavior paradigma. Paradigma ini menyebutkan bahwa yang menjadi sorotan akuntansi adalah mengenai reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi. Yang kelima, the decision usefulness atau decision market atau individual user paradigma. Paradigma ini menyebutkan bahwa akuntansi dianggap mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu yang bukan dari reaksi pasar. Dan yang keenam, the information atau economic paradigma. Paradigma ini menyebutkan bahwa dalam menentukan nilai suatu perusahaan dalam sistem informasi, untuk mengambil keputusan individu harus melihat nilai ekonomis dari keputusan itu. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian akuntansi. Yang pertama, konsentrasi akuntansi keuangan. Ruang lingkup ini membahas bagaimana laporan keuangan yang ditujukan ke publik disusun. Hal yang dibahas dalam lingkup ini adalah metode pencatatan, prinsip dan standar akuntansi keuangan, penyajian laporan yang wajar,
pemilihan teknik atau standar akuntansi, metode penyusunan, penyisian, perbandingan teori akuntansi. Konsentrasi di dalam bidang ini dibagi menjadi 4, yaitu teori akuntansi, standar akuntansi, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan perhitungan laba akuntansi. Selanjutnya, yang kedua, akuntansi manajemen. Ruang lingkup ini membahas bagaimana caranya agar akuntansi dapat digunakan untuk membuat informasi mengenai model-model yang berguna dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, akuntansi pasar modal. Ruang lingkup ini membahas bagaimana reaksi pasar terhadap keluarnya informasi akuntansi, laporan keuangan periodik, dan informasi lainnya. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Dalam ruang lingkup ini membahas bagaimana akuntansi mengakomodasi masalah peraturan perpajakan, perbedaan konsep antara akuntansi dan perpajakan, dan konsep pengakuan biaya. Yang kelima, auditing. Dalam ruang lingkup ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan auditing teori, proses, hasil, perilaku, dan sebagainya. Ruang lingkup penelitian akuntansi yang keenam, yaitu sistem informasi akuntansi. Ruang lingkup ini membahas bagaimana mendesain sistem informasi akuntansi dan menghasilkan informasi yang sudah menjadi komoditi. Yang ketujuh ada tren akuntansi. Ruang lingkup ini membahas berbagai hal yang dibicarakan dalam literatur tetapi masih dalam tahap proses sehingga masih menjadi prinsip yang harus diberlakukan. Yang kedelapan ada topik lain. Topik lain dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang akuntansi nirlaba atau pemerintah. Bidang ini membahas kerangka tujuan laporan keuangan pemerintah, non-profit organisasi, jenis laporan, prinsip akuntansinya, aspek politik, sosial, pengaruh parlemen, praktek akuntansi di tempat ibadah, dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan dalam akuntansi. Ruang lingkup ini membahas bagaimana aspek pendidikan akuntansi di tanah air atau perbandingannya dengan luar negeri. Untuk materi kedua, ada akuntansi sebagai art atau sains. Pendukung akuntansi sebagai art, Starting, Work, dan kawan-kawan menganggap akuntansi ini sangat syarat dengan pertimbangan dan penafsiran pribadi yang dilakukan oleh praktisi di bidang ini, sehingga sukar merumuskan dalam formula matematis sehingga mereka menyimpulkan bahwa akuntansi adalah lebih dekat dengan seni atau liberal art. Pendukung akuntansi sebagai sains mengemukakan bahwa ilmu akuntansi banyak didominasi oleh prosedur pengukuran yang ketat, yang akan menghasilkan atribut ekonomi yang punya arti seperti dalam hal pengukuran aset, dapat dijadikan sebagai suatu dasar peramalan. Berdasarkan pengertian bahwa akuntansi sebagai seni merupakan akuntansi yang dianggap sebagai bidang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kerajinan yang pengungkapannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Sedangkan akuntansi juga dikatakan sebagai sains merupakan pemahaman dan pengetahuan di bidang keuangan yang berfungsi sebagai peramalan dan penjelasan mengenai gejala-gejala akuntansi dengan metode yang telah ditentukan. Materi selanjutnya adalah arah penelitian akuntansi. Arah penelitian akuntansi itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, pendekatan pengambilan keputusan. Pendekatan pengambilan keputusan mencoba mempelajari di dalam pengambilan keputusan informasi apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif bersifat normatif.
Kedua, penelitian pasar modal. Penelitian pasar modal terdapat banyak penelitian induktif yang menggambarkan bahwa harga dari saham yang dijual secara umum bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Penelitian pasar modal sulit karena peneliti harus menentukan parameter dan desain penelitian dengan hati-hati. Pendekatannya induktif dan teorinya deskriptif. Penelitian perilaku. Fokus penelitian perilaku adalah bagaimana pengguna informasi akuntansi menggunakannya untuk membuat keputusan dan informasi apa yang mereka butuhkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif, walaupun pendekatan model keputusannya adalah normatif. Penelitian perilaku terbagi menjadi dua, yaitu perilaku yang melibatkan pertimbangan dalam pengaturan satu orang dan eksperimen interaktif yang melibatkan lebih dari satu orang dan berefek pada keputusan orang lain. Keempat, teori keagenan. Penelitian ini muncul akibat pemisahan kepentingan. Teori agensi mungkin deduktif maupun induktif dan banyak mengambil sampel pada peneliti perilakuan, walaupun akar masalahnya pada keuangan dan ekonomi. Teori agensi berfokus pada macam-macam biaya dari pemantauan dan melaksanakan hubungan antar beberapa kelompok. Teori keagenan melihat adanya konflik antara pemilih dengan agen atau manajer. Kelima, ekonomi informasi. Riset di bidang ini adalah riset deduktif yang membahas tentang cost dan benefit dalam menerbitkan informasi. Bidang ini tidak terlalu banyak dilakukan karena deduktif juga ada kesulitan bahwa cost dari informasi bisa diukur sedangkan benefit tidak bisa dihitung. Akuntansi kritis. Akuntansi kritis adalah teori akuntansi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menengahi konflik antara perusahaan dan komunitas seperti buruh, konsumen, dan masyarakat umum. Akuntansi kritis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akuntansi kepentingan umum yang berfokus pada pekerjaan sukarela, misalnya menjadi penasihat pajak dan keuangan bagi orang yang tidak dapat membayar jasa tersebut. Kedua, akuntansi sosial yang berfokus pada mengukur dan membawa biaya laporan pendapatan perusahaan lebih terbuka, misalnya mengganti rugi atas adanya solusi akibat perusahaan. Sekian dari kelompok 9 mengenai materi riset akuntansi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.